kita minta pasang untuk relax. Karena mau periksa bicep reflex, maka kita tangan ya. Tangannya kita taruh di daerah perut. Tolong rekamin. Daerah perut dengan posisi fleksi tetapi jangan kaku. Minta tolong rekamin dong. Makasih. Di itu aja nggak usah yang kamu enak. Pause dulu. Tendon reflex, tendon bicep. Tendon bicep itu ada di 1 sampai 2 cm dari fossa pipi. Jadi cari dulu. Setelah itu kita taruh di sini. Si tangan yang ini tuh melindungi tendon ya. Nanti kita ketuk. Respons yang diharapkan fleksi dari lengan bawah. Oke. Kita mulai ya. Kita minta pasien untuk relax. Kelihatan nggak? Refleks itu sangat cepat, jadi matanya harus gerak-gerak. Terus ini dibuka. Yang ini biar kelihatan. Oh gitu. Baiklah. Ya, kita mulai tangan yang sini ya. Cari tendon bicep, kemudian nanti tangan yang ininya relax di sini kita ketukkan. Tok. Diketuk tendonnya. Tapi tangannya ini harus melindungi tendon. Nggak boleh begini ya. Nggak boleh. Masuk gini. Terus cara ngetuknya ini kalian bukan gini ngetuknya. Bukan ngetuk kayak paku, tapi mainnya itu di pergelangan. Oh. Jadi gini. Swing. Kalau di swing itu akan stimulasinya akan lebih bagus. Oke. Swing. Udah kelihatan? Ya. Oke. Setelah itu bandingkan selalu ya kanan dengan kiri. Kanan dengan kiri harus selalu dibandingkan untuk mengecek kondisi refleksnya gimana. Berikutnya adalah tricep. Tricep itu lokasinya di sini, di belakang. Jadi setelah ulnar, tulang ulnar ini yang menonjol, 1 sampai 2 jari di atasnya itu adalah tendon. Oke. Kemudian kita akan ketukan. Hasil akhirnya harus ekstensi ya. Ya, kelihatan? Kalau tadi begini, itu begitu. Oh iya. Gak usah. Bandingkan kanan dengan kiri selalu. Gak usah pakai jempol lagi. Nggak usah. Jempolnya nggak usah. Oke. Berikutnya brachioradialis reflex. Brachioradialis reflex itu adanya di sini. Di sini pas di tendon untuk gerakan supinasi tangan. Di sini. Nanti hasil akhirnya adalah dia akan supinasi. Jadi minta pasien untuk posisinya begini. Maaf ya Pak ya. Posisinya begini. Tangannya. Karena kita mau lihat supinasinya. Harus dilindungi lagi. Kalau ini lindungi, kalau yang tricep enggak. Nanti hasil akhirnya adalah supinasi. Supinasi. Kelihatan enggak? Oh. Ya. Bandingkan kanan dengan kiri. Oke. Setelah itu knee patella reflex. Kalau knee patella reflex harusnya terekspos ya. Sini. Tapi enggak apa-apa. Bapak susah ya Pak ya? Kita jadikan ini yang terbaik. Udah nggak usah itu. Harusnya terekspos ya, biar kalian bisa tahu tendonnya di mana. Tangan yang ini, yang satu taruh di sini. Begini itu apa? Tangannya. Knee jerk. Biar ini terekspos dan relax. Kalau kalian begini, ini tidak relax, karena kan refleks itu harus refleks. Jadi harus gini, taruh aja ya Pak ya. Ditaruh. Knee jerk reflex atau patella reflex ya. Ini kita letakkan tadi yang ada benjol nonjol itu namanya patella bone. 1 jari di bawahnya itu adalah tendon. Hasil akhirnya dia akan ekstensi. Oke, kita mulai ya. Nggak perlu dilindungi kalau ini nggak bisa karena pakai celana. Nanti dia akan begitu ya. Bandingkan kanan dengan kiri. Sama. Kalian mau coba sendiri? Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kakinya harus kayak gini. Kemudian berikutnya adalah Achilles reflex. Kalau Achilles reflex lihat kakinya harus begini. Ditumpangin begini. Kemudian kaki ini kita expose biar kita lakukan dorsifleksi untuk si Achillesnya terekspos ya. Ini nanti hasil akhirnya
reaksi kontraksi dari otot gastrocnemius dan plantar fleksi. Ada? Oh iya ada. Kelihatan nggak? Ada. Maaf ya Pak ya, nggak kelihatan Pak. Yang dilihat lapaknya, jangan sentuhkan saya. Bandingkan kanan dengan kiri. Setelah itu physiological. Duh, Bapak maaf ya. Boleh saya buka? Udah sedikit aja Pak, udah sini. Ini physiological reflex untuk superficial healing. Ya, jangan terlalu tajam harusnya. Dengan menggunakan ujungnya, tadi kita ngetuk-ngetuk pakai yang ini, sekarang pakai yang ujungnya dari peripheral, dari pinggir ke tengah. Nanti yang dilihat adalah kontraksi dari otot dinding perut. Lihat ininya ya, umbilicusnya akan bergerak ke sisi yang ada stimulasi refleksi. Refleks fisiologi selesai. Sekarang pathological reflex. Ada mau nanya dulu nggak physiological reflex? Yang jelas pertama key points-nya harus relax. Bandingkan kanan dengan kiri, cari dulu tendonnya, ya. Berikutnya adalah pathological reflex. Pathological reflex itu Babinski, Chedok, Schaefer, Gordon, Schaefer, kemudian Hoffman, Romer. Yang pertama adalah Babinski. Babinski sign itu periksanya pakai telapak kaki, telapak kaki. Nanti digoreskan pakai ujung dari hem reflex. Jangan kenceng-kenceng ya, karena nanti kalau kenceng justru simulasi nyeri. Justru bukan pathological yang kita. Hanya digoreskan saja sebenarnya. Nanti dari bagian lateral dari plantar digoreskan sampai ke base of tooth. Ya. Hasilnya kita kalau positif dia akan fleksi dan fanning jari-jari yang lain. Caranya gini, digoreskan dari pinggir ke base of tooth. Gitu ya. Dan selalu bandingkan kanan dengan kiri. Tangannya ini di sini ya. Harus dianya nggak boleh, kakinya itu nggak boleh ke bawah soalnya. Jadi kita harus memastikan dia tegak. Begini. Ini geli bapaknya. Iya Pak. Gitu. Itu Babinski sign. Kalau aku udah berteriak. Aku juga mati, aku mati. Pinggir ya. Sekarang Chedok sign. Chedok sign itu justru di daerah dorsalnya, bukan di plantarnya, tapi di pinggir juga. Digeser sampai ke daerah jari seperti ini. Kalian jangan kenceng-kenceng nanti kalau gores ya, soalnya ininya pada tajam-tajam semua. Digoreskan seperti ini ke sini, ya. Hasilnya sama kayak Babinski. Ini yang apa nih? Berikutnya kita Rosolimo. Kalau Rosolimo ngetuknya di base of tooth di daerah plantar, ya. Di sini hasil akhirnya berlawanan dengan Babinski justru di sini. Ini kalian ketuk di sini, ya. Bandingkan kanan dengan kiri. Itu Rosolimo. Kalau Mendelbeck-Peru di sini, justru di sini, ya. Kalian ketuk di sini. Hasil akhirnya seperti Rosolimo, berlawanan dengan Babinski justru. Oke, itu Mendel. Ini Mendel, ini Rosolimo. Berikutnya adalah open hem. Maaf ya Pak ya. Udah susah ya. Maaf ya Pak ya. Saya akan mengurut kaki Bapaknya. Untuk open hem kita pakai jari tengah dan telunjuk untuk mengurutnya dari patella ke daerah pergelangan kaki. Yang dilihat ada respons dari kaki. Responsnya mirip Babinski hasilnya. Jadi gini, ini open hem. Open hem. Ya.
Jadi open hand tuh ngurut begitu, pakai 2 jari ini ya. Nanti. Kemudian Gordon kita memencet daerah gastrocnemius. Gastrocnemiusnya kita pencet begini. Nah, hasil akhirnya kayak Babinski. Ini juga dipencet gastrocnemiusnya. Gordon. Kalau Schaefer yang dipencet adalah Achilles. Ya, Achillesnya kita pencet, nanti hasilnya Babinski positif, kayak seperti Babinski positif. Begitu juga kanan dengan kiri. Setelah itu Hoffmann-Trauner, kita ke tangan. Hoffmann-Trauner itu tangannya kita buat seperti ini. Kemudian yang bagian tengah, yang jari tengah ini kita akan berikan manuver. Ada 2 ya, Hoffmann dan Trauner. Hoffmann itu yang ke bawah, Trauner yang ke atas. Jadi si ini kan ya si ibu jari tengahnya kita fleksikan. Kemudian yang kukunya itu kita rangsang. Yang pertama yang ke bawah itu namanya Hoffmann, yang ke atas namanya Trauner. Hoffmann-Trauner. Nanti si jari-jari ini akan fleksi kalau positif. Bandingkan selalu kanan dengan kiri. Hoffmann-Trauner. Oke. Pathological reflex selesai. Sekarang kita regression reflex. Regression ada 4. Yang pertama adalah glabellar reflex. Regression itu sama kayak pathological reflex, tidak boleh ada. Regression itu muncul pada usia bayi sampai 18 bulan atau pada orang tua. Tapi orang tua di usia 70 tahun pun kalau ada itu maka kondisi patologis sebenarnya. Ya. Kalau glabella itu kita mengetuk daerah di antara 2 alis. Maaf ya Pak ya, saya ketuk ya, Bapak lihat ke sana. Kita minta pasien melihat ke satu sisi. Tangan kita nih nggak boleh lihat, harus jauh dari jangkauan dia ya. Jadi gini, kita ketukan. Yang dilihat adalah respon kedip. Kalau kedipnya lebih dari 8 kali, maka positif. Yang berikutnya adalah snoot reflex. Snoot, kalau snoot itu kita mengetukkan daerah sini. Daerah apa ini namanya? Di bawah hidung. Di bawah hidung ada jeglongan itu sekalian ketuk di situ. Oke. Ketuk di sini. Tuh. Positif hasilnya kalau mencucuk. Jadi dia monyong. Oke. Berikutnya adalah Graf's reflex. Di situ ada Graf's kan? Kalau Graf's reflex itu nanti kalian taruh tangannya di sini. Gini kayak salaman gitu ya. Nanti dia langsung menggenggam. Kalau bayi kan kalian pegang langsung genggam. Itu normal buat anak kecil ya. Tapi sampai 18 bulan nggak boleh lagi ada. Nah, pada orang dewasa itu kita periksa juga ke arah sana. Jadi kita taruh tangan kita di sini, langsung kita tarik. Itu kalau dia menggenggam maka positif. Karena udah lama kanan dengan menggenggam. kiri. Pria-pria kesepian. Berikutnya adalah kalau kalian lagi kalau yang terakhir adalah palmomental. Kalau palmomental reflex yang kita lihat refleksnya kita stimulasi dari tangan, tapi yang kita lihat adalah dagunya, otot mentalis. Dia akan kontraksi kalau hasilnya positif. Yang tangan ini yang digoreskan adalah daerah palm, daerah sini, di bawah dari jempol. Sini, yang digores di sini. Daerah jempol sini ya. Nanti digoreskan, tangannya gini digoreskan pakai ujung ini. Oke. Nanti yang kita lihat adalah sini. Jadi ini digoreskan, yang dilihat ada nggak kontraksi dari otot ini, ya. Otot mentalis. Jadi nanti Mentum. si dagunya itu akan bergerak kontraksi. Bandingkan kanan dengan kiri. Pathological reflex selesai. Regression reflex. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada apa? Beda. Kalau geli itu biasanya ke bawah dulu, ke bawah. Ya, saya bantu. Beda. Ini ya.
Kalau geli itu semuanya kesana. Terus udah gitu, kalau babies gitu pasti di akhir dari stimulasi dia baru muncul. Makanya kalau mau babies kasih tahu dulu ke pasien, jangan kaget dia. Stimulasinya bahwa saya akan menggoreskan di kaki, kemudian mungkin akan ada rasa geli, gitu. Harus dikasih tahu. Ini geli. Oke. Ada pertanyaan? Mati gue mati, dai. Kalau tidak ada pertanyaan, Dah. kalian bagi menjadi Dadah. kelas. Hai.